Alhamdulillah hari ini ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi saya aslinya orang Bandung, abdi orang Sunda ya. Tapi sekarang di Kalimantan bersama Ustadz Lukmanul Hakim di Masjid Kapal Munzalan. Saya di divisi pusat dakwah yang memang hari ini Alhamdulillah kemarin bekerja sama dengan Bang Irfan Van Diego untuk jadi mutawif dan tour leader. Nah, insya Allah teman-teman, dalam proses perjalanan kita 3 kali manasik persiapan umroh di bulan Ramadan ini, harapannya kita sama-sama upgrade, sama-sama belajar bareng. Jadi izinkan saya jadi teman belajar teman-teman semua ya, ayah bunda abang kakak semuanya, karena saya juga ya masih baru belajar ya, belum belum masih harus di-upgrade. Nah, izinkan saya perkenalkan dulu background profile pembelajaran saya biar teman-teman tidak bertanya-tanya. Saya alumni Gontor, menyelesaikan S1 di Gontor juga, jurusan Ekonomi Syariah di 2016. Saya lanjut S2 di Unisba Bandung di jurusan yang sama. Sekarang di Pontianak di bagian pusat dakwah dan menghandle beberapa divisi dakwah yang ada. Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat apa yang saya ajarkan, terutama fikih, nanti kemungkinan kebanyakan saya menggunakan fikih mazhab Syafi'i. Ya, nanti kalau misalkan ada perbedaan, Ustadz, kata Ustadz saya gini, kata Ustadz saya gitu. Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama. Yang penting saya akan jelaskan, nanti kan belajar fikih ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan nggak apa-apa, nanti kita akan coba diskusi bareng-bareng, gitu ya. Nah, itu backgroundnya biar teman-teman nanti tahu, oh Ustadz ini backgroundnya anak Gontor, jadi seperti ini ngajarnya, gitu ya. Dan insya Allah kita punya 3 pertemuan. 3 pertemuan ini saya bagi, pertemuan pertama malam hari ini, kita akan ngebahas, belum masuk ke fikihnya. Kita akan ngebahas persiapan hati, persiapan mental menuju tanah suci. Nanti kita akan bedah rahasia-rahasia pesan-pesan Allah dalam Quran dan bisa menjadi bekal utama untuk teman-teman persiapan sebelum berangkat ke tanah suci. Di pertemuan kedua, Senin depan, kita akan langsung masuk ke rukun-rukun. Jadi, saya tidak akan bahas banyak sunnah dan tata cara. Saya akan bahas banyaknya rukun utama. Apa yang nggak boleh teman-teman lewatin. Itu yang utama dulu. Nah, jadi yang utamanya harus kita bahas. Nanti ketika pertemuan ketiga di bulan Ramadan nanti, kita akan bahas kalau kami sebutnya tuh tambahan-tambahannya, sunnah-sunnahnya. Nah, jadi biar tidak banyak perdebatan. Jadi pertemuan yang ketiga saya bahas rukun utamanya. Ya, rukun utama itu artinya bagaimana ibadah kita bisa menghadirkan rasa, bisa menghadirkan makna. Jangan sampai jauh-jauh ke Baitullah kita hanya ritual saja. Kita hanya sholat-sholat saja, tapi rasanya nggak ada yang dibawa pulang ke tanah suci nanti, ke tanah air nanti, sayang sekali kan. Jadi harapannya 3 pertemuan ini kita persiapan batin, semuanya persiapan dari batinnya, dari ilmunya, dari persiapan semuanya. Terus yang kedua, kalau Zoom Jadi sama saya teman-teman boleh nyalakan kamera, ya, boleh nyalakan kamera. Kalau tidak belum mau bicara, merek ini dimatikan saja mic-nya. nek Dan nek diklik yang terakhir, nanti teman-teman diperbolehkan untuk mencatat. Walaupun ini ada rekamannya ya, nanti insya Allah dari teman-teman Van Diego rekamannya ya nggak disiapin ketemu. buat ditonton ulang. Baik. Ya, jadi izinkan saya memulai agenda kita malam hari ini. Sama-sama kita belajar dengan sama-sama membaca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kalau kami belajar di Munzalan sama guru-guru yang ada di sini, belajar sama Ustadz Lukmanul Hakim, belajar sama guru-guru yang ada, kami memaknai perjalanan ke Baitullah itu adalah perjalanan mencari inti dari kehidupan. Nah, ini kunci utama. Jadi kita akan belajar bab fikih, ibadah haji dan umroh. Ini slide yang sering saya pakai kalau saya ngajar haji dan umroh. Nah, tapi kita akan fokus ke umrohnya. Jadi buat teman-teman, guru-guru semua, para asatidz yang ada di Zoom ini, kalau nanti ada kekurangan, kesalahan mengajar, saya mohon dikoreksi. Nah, perjalanan mencari inti ini adalah perjalanan yang memang harus kita bawa kesan dan kebaikan yang ada di tanah suci nanti kembali ke tanah air. Ada istilah haji mabrur, ada istilah haji mabrur, ada istilah umroh mabrurah. Apa itu? Adalah ketika seseorang mendapatkan pesan yang dalam di tanah suci dan bisa mengimplementasikannya di tanah air. Dulu 2021, 2022, saya pertama kali umroh datang ke kota Madinah. Di kota Madinah saya jatuh cinta dengan Madinah. Saya menikmati Madinah betul-betul menjadi sebuah kota yang saya nggak mau pergi dari Madinah. Saya bilang, ya Allah, saya mau tinggal di sini aja, nggak mau balik ke Indonesia. Ya Allah, susah cari gas. Enggak ya, ketika itu belum. Nah, jadi ketika itu pikir, pokoknya pengen di Madinah, nggak pengen di mana-mana.
Terus hari pertama, hari kedua saya merasakan hal yang sama. Di hari ketiga saya berpikir, loh kok saya egois sekali? Kenapa saya berpikir hanya untuk diri saya sendiri? Harusnya apa yang saya rasakan di Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah, saya bawa pulang ke Pontianak, saya bawa pulang ke tanah air saya, dan ketika itu saya membuat tanah air saya terasa seperti Madinah. Harusnya saya membawa pesan itu dan saya bawa buat keluarga saya bawa buat orang sekitar saya. Karena kalau saya diam di Madinah, saya bilang, bisa jadi Rasulullah sedih. Lah kenapa Islamnya nggak ditebarkan, malah disimpan di satu titik gitu kan? Tuh, saya berpikir, oh iya betul. Ketika saya naikkan ke Tuan Guru Abdul Somad, Ustadz, betul nggak pemikiran saya? Tuan Guru bilang apa? Betul. Karena sejatinya mabrur adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengamalkan apa-apa yang kita bawa di tanah suci, pulang ke tanah air. Jadi jangan sampai bunda ayah semuanya berpikir, ayo ke tanah suci kita ambil kebaikannya banyak-banyak, habis balik ke tanah air, balik lagi ke defaultnya, apa ke pabriknya. Kalau misalkan di tanah suci nggak maksiat, pas balik nanti pulang umroh maksiat lagi. Jangan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita terjebak dalam pola yang salah seperti itu. Oke? Nah, ya. Jadi itu kenapa namanya perjalanan ke tanah suci itu ada perjalanan mencari inti. Saya akan bahas malam hari ini dua hal. Pertama, mengenal lebih dekat perintah dari haji dan umroh. Karena perintah haji dan umroh ini perintahnya Allah. Jangan sampai nih kita berangkat bukan karena ingin menjalankan perintah Allah, tapi pengen jalan-jalan, pengen wisata, pengen selfie. Nauzubillah. Yang kedua, kita akan ngomongin rahasia di balik berangkat ke Baitullah. Dua poin ini akan kita bahas belajar malam hari ini untuk menguatkan rasa dan makna. Jangan sampai kita berangkat ke sana sama kayak kita berangkat ke Borobudur. Jangan sampai nauzubillah kita berangkat ke sana hanya terpana kulinernya. Hati-hati, harapannya tadi kita mabrur bisa membawa kesan terbaik dan bisa membawa pesan terbaik nanti ke tanah suci sepulang dari Baitullah. Oke. Selanjutnya, bahasan pertama adalah kenapa umroh? Teman-teman, firman Allah di Quran surah Al-Baqarah 196. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Teman-teman, ayat ini panjang, tapi di ujungnya kita ambil wa atimul hajja wal umrata lillah adalah sebuah konsep sederhana bagaimana kita akhirnya sadar bahwa untuk menyempurnakan, saya ulangi ya, untuk menyempurnakan ibadah kita di tanah suci, caranya hanya satu, adalah lillah. Kan kita sering sholat ya, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semua niat kita pakai lillah. Semua niat kita pakai lillah. Nah pertanyaannya, apakah kita betul-betul faham makna lillah? Apakah kita betul-betul mengerti kenapa harus lillah? Yang pertama teman-teman, yang harus kita pahami perintah Allah untuk lillah itu, yang pertama adalah untuk Allah. Yuk sama-sama malam hari ini. Tanyakan pada diri kita, curigai diri kita sendiri. Untuk apa aku ke Baitullah? Apakah aku berangkat untuk menunaikan perintah Allah, untuk memenuhi panggilan Allah, atau na'udzubillah aku berangkat ke Baitullah hanya untuk status sosial? Na'udzubillah berangkat ke Baitullah hanya untuk pamer, hanya untuk pembuktian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yuk malam hari ini sama-sama kita tata hati. Ya Allah, bilang dalam hati, bilang sama Allah, aku berangkat ke Baitullah hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Aku berangkat ke Baitullah hanya untuk memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan panggilan yang lain. Aku berangkat ke Baitullahmu kelak ya Allah. Ramadan ini aku berangkat ya Allah hanya untukmu, lillah. Ya, ini yang pertama. Jadi teman-teman, sama-sama kita reminder, lillah ini sekuat itu. Yang kedua, karena ini
Kalau tadi adalah goyahnya tujuan, karena ini alasan. Pak, bapak umroh kenapa pak? Saya umroh karena saya butuh misalnya. Saya umroh karena hadiah dari kantor. Saya umroh karena hasil tabungan saya. Wah, umroh ini harus punya kekuatan niat yang utama dan kekuatan alasan. Kita berangkat umroh karena Allah. Tujuannya untuk menuju Allah, berangkatnya dengan alasan karena Allah. Ya karena Allah suruh. Akhirnya yang punya anak kecil dititipkan. Kami anak 3, alhamdulillah. Yang paling kecil 2 tahun. Tapi karena panggilan tanggal 5, saya sama istri berangkat. Saya tinggal anak di rumah, titipkan sama saudara. Saya bilang, titip ya. Sampai dari sekarang nih persiapan 1 bulan. Saya udah briefing anak yang paling besar usia kelas 1 SD. Nah, teteh, nanti ayah sama ibu umroh. Siap ya? Siap. Nanti gini. Ade, AA, gini. Semua disampaikan. Tiap malam sebelum tidur saya bisikin di kupingnya, nanti ibu umroh, ayah umroh. Bukan karena nggak sayang, karena perintah Allah. Nanti waktunya doakan bisa berangkat umroh sekeluarga. Itu tanamkan. Jangan sampai nanti anak kita kecewa karena kita tinggalkan. Jangan sampai nanti keluarga kita kecewa karena kita mencampakkan mereka. Kamu nggak paham, jangan seperti itu, sampaikan. Aku berangkat ini karena Allah. Komunikasikan dengan baik, carakan dengan baik. Ya kan? Yang ketiga, lillah ini milik Allah. Jadi kata li di depan satu makna itu maknanya banyak. Di depan satu kata itu li itu banyak banget, ada 7. Tapi kita ambil 3 malam hari ini. Milik Allah itu artinya kita bisa berangkat ke sana, teman-teman. Kita bisa berangkat ke Baitullah itu bukan karena uang yang kita tabung, bukan karena jabatan yang kita miliki, bukan karena anak soleh yang membiayai, bukan karena hadiah dari orang baik, bukan. Kita berangkat ke sana karena memang pemilik Baitullah mengundang kita. That's it. Ya, kita berangkat ke sana karena semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau berpikir sekarang, aku berangkat karena aku nabung, ini hasil kerja kerasku selama ini. Sorry, saya tanya sekarang, banyak nggak orang yang lebih kaya dari kita? Banyak ya. Banyak orang yang lebih mampu, lebih mapan, lebih hebat. Tapi kenapa mereka belum umroh dan kita yang sudah umroh? Karena memang Allah yang ngundang kita. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman sekarang sedang nabung, ngempet-ngempet menahan keinginan untuk berangkat umroh, itu adalah cara Allah mengundang kita. Bukan karena kerja keras kita. Oke? Bukan karena kerja keras kita. Itu kuncinya. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah, ini adalah pemahaman menyempurnakan ibadah umroh untuk Allah, hanya untuk Allah. Berangkat dengan alasan karena Allah, bukan karena yang lain. Dan sebuah pemahaman, aku berangkat dengan segala fasilitas yang ada, yang semuanya milik Allah, bukan milikku. Berangkat umroh itu dengan sebuah pemahaman, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya, kita nggak punya apa-apa. Kita ini lemah, kita ini bukan aku hanya bang, kita bukan apa-apa gitu. Tapi kenapa Allah milih dari sekian ratus juta manusia, kita dipilih sama Allah? Karena memang kita pengen berangkat. Jangan sampai udah dipilih malah na'udzubillah tidak memantaskan diri. Itu ya. Jadi kata lillah ini teman-teman, ketika nanti berangkat dari rumah, kaki kanan kita melangkah, kita bilang sama Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika nanti kita baca niat umroh, labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Udah sampaikan ya Allah, bukan buat yang lain. Selfie, video-video itu nanti nomor 273. Fokusnya apa? Kita bisa menjadi hamba yang Allah mau. Gitu. Ya, nah, tolong ini dipegang betul-betul. Karena apa? Karena kalau tanpa rasa ini kita banyak mengeluh, capek, banyak sedih, apalagi Ramadan, Masya Allah. Aduh, yang biasanya sholat tarawehnya 20, satu rakaat hanya 20 menit, nanti di sana kita akan menikmati setiap lantunannya, latihan jalan, latihan berdiri, latihan, pokoknya harus latihan semuanya, ya. Pokoknya nikmat luar biasa. Itu ya teman-teman. Nah, pemahaman lillah ini kita harus sadar bahwa semuanya dalam pengawasan Allah. Kita ini ada dalam CCTV-nya Allah.
Berbuat baik Allah tahu nggak bakal disia-siain, berbuat buruk juga Allah tahu nggak bakal dibiarin. Jadi teman-teman selama kita berbuat baik, beramal soleh, pakai harta halal, jangan takut ke Baitullah. Wah berkali-kali kami menemukan orang dikasih hadiah ke Baitullah nggak mau, bisa diuangin nggak, gitu. Tapi ini bisa berangkat ke Baitullah harus dalam pengawasan, jangan takut. Saya berapa kali berangkat ke Baitullah nggak pernah bawa duit, gitu ya kan. Tapi saya yakin Allah nggak mungkin kok menelantarkan saya. 2023 saya berangkat haji mendadak, nggak ada. Tapi ketika itu setiap langkah ditemenin sama Allah. Ya Allah, saya bilang naik kereta mudah, naik ini mudah. Allah sebaik itu, yes, Allah sebaik itu selama kita menjaga prasangka kita sama Allah. Ya, jadi teman-teman berangkat ke Baitullah dengan hati bahagia, dengan Ustadz saya nggak punya saudara di sana, punya Allah, selesai. Kita mau ke rumahnya Allah, masa Allah nggak nyuguhin kita? Gitu ya. Jadi kita punya waktu belasan hari ini, 2 minggu ini, yuk sama-sama siapin diri, ya. Hatinya diolah, sholat malamnya dijalanin, ya kan? Latihan berdiri ketika sholat, kan mau tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, iya nggak? Ya, kita siapin lagi saum, ya. Hari ini alhamdulillah udah pada saum ya. Kamis nanti saum. Rasulullah di bulan Sya'ban perbanyak saum. Saum persiapan. Jalan. Teman-teman kalau ikutin saya tiap sore jogging. Karena saya pengen nanti di Baitullah kalau bisa umroh 1 hari 3 kali. Wah, ya, saya biasanya kalau umroh 1 hari bisa 2 kali. Ini pengen coba 3 kali biar fisiknya kuat gitu. Gimana ya, pengen umrohin saudara yang udah meninggal segala macam. Pokoknya berangkat ke sana dengan semua persiapan. Oke? Nah, selanjutnya Allah bilang di Quran surah Al-Baqarah 197 sekarang. Allah bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya Allah bilang adalah, hei berbekallah. Berangkat umroh nggak boleh tangan kosong, harus bawa bekal. Betul. Tapi apa bekal terbaik? Bekal terbaik adalah takwa. Bagaikan ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah sampaikan bekal terbaik kita itu adalah takwa. Ya, ada satu pesan nggak yang teman-teman ingat? Kalau Allah nyuruh kita puasa, ujungnya biar biar jadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dikasih Ramadan, ya kan? Agar naik level dari orang beriman jadi orang bertakwa. Jadi Allah tuh kalau ngasih perintah tuh pasti punya kodenya. Kalau Allah udah bilang ya ayyuhalladzina amanu, pasti pembuktiannya dengan perintah, ya kan? Nah ini perintah puasa itu goalsnya membuat kita jadi orang bertakwa. Dan ternyata bertakwa itu adalah konsep bekal yang harus kita bawa ke Baitullah. Kata Allah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah pertanyaannya suka gini, Ustadz gimana takwa tuh random, abstrak, gak bisa dijelasin, kita harus nyiapin apa? Nah malam hari ini kita bahas takwa berdasarkan Quran surah Ali Imran 134. Yang ingin saya bahas hanya 3. Teman-teman izin malam hari ini yuk sama-sama siapin 3 bekal takwa ini. 2 minggu kurang lebih teman-teman mau berangkat ke Baitullah. Ada yang 3 minggu, siapin 3 bekal ini, maka insya Allah umrohnya akan berbeda. Buat yang udah sering berangkat, buat yang baru pertama kali, yang udah berkali-kali perbaiki bekal ini, maka insya Allah rasanya berbeda. Allah berfirman di Quran surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hei bergegaslah menuju ampunannya Allah, kata Allah. Wa jannatu 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah udah siapin surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa, kata Allah. Apa spesifikasi orang bertakwa? Allah jelasin di Ali Imran 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang pertama adalah orang yang bersedekah, yang berbagi, yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang ataupun sempit. Saya mau nanya dulu nih sama bunda-bunda ayah semua yang ada di sini. Kita sedekah lebih susah pas punya uang atau pas nggak punya uang? Boleh di chat, boleh nyalain mic-nya biar nggak ngantuk. Kalau sedekah itu gampang mana? Pas punya uang apa pas nggak punya uang? Pas punya uang. Ayo jawab. Pas punya uang. Bu Ana jawabnya pas punya uang. Yang lain? Pas punya uang. Pas punya ya.
Apa punya Wah, uang? Kak? gak punya Apa? uang lebih sulit. Oke. Lebih gampang pas punya. Oke. Kalau nggak punya uang, bisa Heeh. sedekah lewat dari tanaman pohon. Itu aku belajar Gimana, dari pelajaran PAI. gimana Kak Wiwin? Kalau kalau nggak punya uang? Gimana Kalau nggak tuh? punya uang, bisa Kembali. tanamkan pohon karena itu aku Dari tanaman pohon Oke. itu Oke, sebagai oke, oke. bahan sedekah. Ini ada perdebatan ulama malam hari ini ya. Kayaknya pas punya uang dan nggak pas punya uang. Coba saya coba tes sekarang tes. Malam Pas hari nggak ini punya ada uang, Mbak. Ustaz. 170 ya. Gimana Kang Yusuf? Oke, lanjut dulu ya. Saya coba tes dulu sekarang. Ada 172 partisipan. Sekarang saya tanya. Teman-teman malam hari ini akan kita kasih cashback masing-masing 1 juta rupiah. Seneng dong. 1 juta rupiah nih cashback dari Van Diego. Misalkan ini mah. Ya kan, saya bukan owner ya. Misalkan. Tapi syaratnya satu. Ya kan, syaratnya satu. Uang 1 jutanya, ya, uang 1 jutanya harus disedekahkan sebagian. Kira-kira mau nyedekahin berapa dari 1 juta yang mau dikasih nanti? Hah? Sok dinyalain mic-nya, ditulis di chat. Kira-kira mau sedekah Berapa berapa? aja? semua semua. Woi, Nolin aja, semua. nolin. Gimana Bang Kiki? 500.000. Semua. Oh, 500, mantap. Siapa Semua lagi? semua. Iya, semua. Semua buat wakaf Quran, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Semua. Iya, biasanya manusia mah ngikutin jawaban pertama. Tadi pas kita bilang dapat 1 juta, Ustadz. Apa yang terlintas di kepala kita, itulah sejatinya diri kita. Pas dapet, 1 juta cashback serius? Alhamdulillah bisa beli sendal umroh. Alhamdulillah bisa beli ini, tapi harus disedekahkan. Ada 25 juga, 25 ribu udah banyak ya, sedekah mah segitu aja. Katanya, kan ini juga mau dipakai ibadah, katanya gitu. Asal terus kata Bang Tompel tuh. Nah, manusia itu gitu. Duitnya belum ada, baru ini udah pelit. Ya kan? Apalagi pas ada duitnya. Makanya Allah bilang, orang yang gemar sedekah itu fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang dan keadaan kesempit. Kenapa? Karena pas lapang, Masya Allah susahnya luar biasa. Berapa kali kita berpikir, ya Allah kalau naik gaji aku 2 kali lipat, aku kayak bisa sedekah lebih banyak. Lah sedekahnya nggak nambah, kreditannya nambah. Nauzubillah. Ya kan? Sedekahnya nggak nambah, keinginannya nambah. Maksudnya 100 buat saya, 900 buat infak. Ini ya, udah ketahuan aslinya. Kang Tompel di chat, Masya Allah. Siap. Iya, insya Allah saya percaya kok teman-teman ahli sedekah semua. Tapi intinya kita tes tadi adalah tes mengecek, ternyata kata Allah, orang yang gemar sedekah itu bukan dalam keadaan nggak punya uang, tapi justru dalam keadaan punya uang. Cirinya adalah mudah berbagi. Nah, teman-teman, coba kira-kira implementasi untuk dibawa umroh mudah berbagi itu apa? Sederhananya kalau banyak orang datang ke Baitullah itu ikut antri makan. Ikut antri makan bukan di hotel, tapi di bagi-bagi makan gratis, ikut antri makan. Ikut dapat korma gratis, seneng. Ibu-ibu biasanya gini, dapat korma minta tilu, misalkan masukin tasnya. Columbus, kelompok emak-emak tukang bungkus, gitu ya. Apalagi ngambil ini, ngambil, aku dapat ini. Masuk ke hotel, makanan banyak, dibawa ke kamar. Di kamar nggak dimakan, dibawa ke tanah air. Ini mah apel dari Mekah katanya. Padahal itu apel hotel gitu ya. Ya nggak apa-apa, halal-halal saja. Tapi mindsetnya coba kita ganti. Biasanya kita berangkat ke tanah suci berpikir apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya ambil. Coba besok berangkat mindsetnya dirubah. Apa yang bisa saya kasih? Salah satu aplikasi sederhana adalah teman-teman boleh dari Indonesia bawa permen. Bawa permen yang nggak ada di Arab, misalkan tamarin, permen jahe. Pas mau buka puasa bagi permen ke orang. Permen, 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 permen. Itu berubah mindsetnya. Yang tadinya kita pengen dapat sesuatu tapi kita kasih sesuatu. Kalau tidak punya uang, senyum pun sedekah, Ustadz. Iya, boleh, senyum juga sedekah. Tapi ketika kita berkorban dengan harta, di situ Allah lihat. Iya, saya tuh sekarang saya tuh punya saudara, punya temen ya, yang sekarang saya anggap saudara tuh orang Bangladesh yang punya toko. Setiap saya berangkat ke Baitullah, saya pasti bawain baju buat dia. Dia tuh punya toko baju dan setiap saya datang ke sana anak saya dibawain baju semua. Akhirnya saya bawain batik buat dia. Saya bawain peci kayak gini. Kan di sana nggak ada.
Saya bawain kue-kue dari Bandung, dari mana, saya bawain. Nih, for you, saya bilang. Masya Allah, Adia, kata dia gitu. Kita bagi-bagi, ya kan? Nah, hal itu jadikan mindset. Gimana caranya nanti ke Baitullah saya bagi-bagi. Saya sering bawa sarung, bapak-bapak. Sarung-sarung di rumah tuh kan banyak tuh numpuk. Saya bawa 3, 4, 5. Di sana dibagi-bagi ke teman-teman yang kerja-kerja. Itu seneng mereka dapat sarung. Gitu ya. Nah, hal-hal sederhana itu teman-teman harus kita coba merubah mindset ya. Ternyata takwa yang Allah maksud adalah bukan meminta, bukan menerima, tapi berbagi. Bayangin kalau kita berangkat ke Tanah Suci, mindsetnya kita mau ngasih sesuatu. Wah, kita akan jadi orang paling kaya yang ada. Bagi-bagi air kan teman-teman lihat nanti Ramadan. Antum akan jadi orang yang diperebutkan. Makan di tempat saya aja, makan di tempat saya aja. Nggak, mustahil lapar pokoknya. Tapi masa kita cuma menerima saja? Ayo kita minta sama Allah. Mumpung masih 2 minggu. Ya Allah berikan saya harta, bukakan pintu rezeki. Saya pengen berbagi di Tanah Suci. Gitu kan. Kasih 100 real, bikin apa, beli minum, segala macam. Apapun yang bisa kita kerjakan, minta sama Allah ilmunya. Nanti kita diberikan inspirasi untuk berbagi. Nah teman-teman, konsep utama takwa, goals utama dari Ramadan, goals utama dari berangkat ke Tanah Suci, yang pertama adalah mudah berbagi. Kalau seseorang pulang dari Tanah Suci jadi pelit, jadi kedekut kalau kata Pontianak, ya kan? Wah berarti ada sesuatu yang salah. Harusnya pulang dari Tanah Suci, harusnya di bulan Ramadan kita makin sering berbagi. Ibu-ibu punten, bapak-bapak punten, cek lemarinya. Ibu-ibu kan pernah tuh beli jilbab hijau Tosca. Kan dipakai sekali doang Lebaran 2023. Sekarang bagiin Bu, geser. Mukena ada 12 tuh Pak. Bapak-bapak sepatu cek, ada sepatu jogging, sepatu naik motor, sepatu ini. Bagiin Pak. Jangan-jangan itu jadi dihisab nanti kita di akhirat, nauzubillah kan. Cek lagi ibu-ibu, cek tuh freezer daging kurban dari zaman Idul Adha. Sekarang mau Idul Adha bentar lagi. Masih ada. Masak Bu, bagiin sebelum berangkat. Jangan sampai kita jadi orang yang jama'a malau wa'addadah, numpukin harta dan dihitung-hitung. Nauzubillah. Bagiin. Ayo mudah berbagi, mudah berberi. Cek lagi sebelum berangkat tuh. Ini baju yang udah lama gak dipakai, geser ke orang lain, kasih. Ya. Hal-hal sederhana itu adalah mindset pertama kita bisa berbekal yang baik ketika menuju ke Tanah Suci. Oke? Bekal yang kedua, Allah sampaikan di ayat yang sama setelah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, Allah sampaikan adalah wal kadhiminal ghaidha. Kadhiminal ghaidha itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Bukan berarti nggak bisa marah. Marah boleh tapi nggak pernah keluar dari kerongkongannya. Marahnya sampai sini aja, habis itu hilang. Jadi bukan orang yang meluap-luap. Orang bertakwa itu bukan orang yang meletup-letup. Orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Pak, Bu, mau safar, perjalanan ke luar negeri, ada yang transit, ada yang direct, ada yang hotelnya jauh, ada yang deket, ada yang makanannya enak, ada yang fasilitasnya, macam-macam nanti ujiannya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi ujian-ujian itu hanya untuk mengetes sejauh mana ketakwaan kita. Mana makanannya? Saya gini-gini. Ya, sayang dong. Waktu haji 2023, saya pernah sedih banget, Bu. Saya waktu di Mina, datang ada restoran. Ketika itu tuh, restorannya nggak ready 24 jam. Ketika itu, lagi dipersiapkan, ada bapak-bapak marah. Dan bapak-bapak ini Masya Allah pakai bahasa Arab fasih. Saya yakin ulama ustadz gitu. Dia marah sama penjaganya. Kenapa nggak buka katanya. Saya mau minta air panas. Pakai bahasa Arab bagus. Si penjaganya geleng-geleng kan, orang Bangladesh nggak tahu. Sampai dipukul pancinya, dibanting ininya. Sampai dia bilang kata-kata, saya bayar mahal untuk ini katanya. Astagfirullah, saya takut banget. Saya langsung pergi. Ya kan, saya nggak mau juga berhubungan dulu karena bapaknya lagi marah. Setelah saya pergi, saya balik lagi, saya tenangkan si bapak si orang Bangladeshnya, ami, saya bilang isbir sobiru. Dia sedih, la basa kata dia. Saya lihat, oh ternyata ketika di Tanah Suci kita akan diuji dengan apa yang bisa membuat kita marah. Bapak-bapak yang berangkat sama istri kan pengennya honeymoon. Wah, kerennya kayak gitu kan. Tapi ternyata ujiannya datang dari orang yang paling dekat. Makanya siap-siap. Bu Elviani siapa ujiannya? Pak Mukhlas. Pak Mukhlas, Bu Elviani. Ya kan? Sama-sama ujiannya dari situ. Makanya siapin dari sekarang.
Saya lucu Bu, kan saya tuh haji nggak sama istri kan, haji saya belum berangkat. Ketika saya lagi antri di Mina, saya bilang saya tuh berharap, ya Allah, andaikan aku berangkat sama istri, gitu kan. Ternyata tiba-tiba bapak-bapak yang antri depan saya ngobrol sama saya gini, Bang, iya Pak, kan antri kan, ke Mina antri. Dia bilang gini, nggak enak haji sama istri itu Bang. Hah? Gimana Pak? Saya bilang, saya haji udah 2 kali katanya. Haji pertama saya haji sendiri, enak tuh, bebas. Sekarang saya haji sama istri, ribet katanya. Saya langsung dijawab sama Allah, ya Allah, langsung dijawab, ya kan? Ya itu kan tergantung perspektif masing-masing. Tapi harapan saya punya pemahaman yang sama. Beruntung bapak-bapak yang berangkat sekarang ikut Zoom sama istrinya. Harapannya nanti ketika suaminya menunjukkan amarahnya atau istrinya lagi ribet, sama jadi penenang, bukan jadi pemicu, gitu ya. Kan capek, kebayang nanti perjalanan capek, fisik terpakai, wah segala macam. Tapi orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, adalah orang yang mudah menahan amarahnya. Itu ya. Nanti pasti ada yang tidak sesuai dengan itinerary, ada yang tidak sesuai dengan konsepnya, pasti berubah-ubah, dan Allah ngedatangan itu untuk jadi ujian bagi kita. Kalau mau marah-marah, ya monggo, tapi sayang aja masa di tanah suci marah-marah, ya. Nah, jadi kita bisa nahan amarah. Ini kok tidak sesuai? Bismillah, ya Allah. Raditu billahi rabba. Saya ridho dengan ketetapannya Allah. Terserah Allah, sak kersane Gusti. Gitu ya. Suka-suka Allah. Pokoknya aku mau datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Untuk urusan teknis, suka-suka Allah. Nikmati prosesnya. Nanti kalau saya yang berangkat sama saya, kelihatan saya marah-marah, ingetin ya, Ustadz, takwa Ustadz, gitu ya. Nah, jadi kan sama-sama saling jadi pengingat, oke? Yang terakhir, kata Allah, orang bertakwa itu, ini yang jadi PR nih 2 minggu ya. Orang bertakwa itu adalah wal'afina anin nas, mudah memaafkan. Teman-teman, goals dari takwa adalah mudah memaafkan, bukan meminta maaf tapi memaafkan. Bukan memaafkan ketika orangnya meminta maaf tapi memaafkan sepenuhnya. Saya izin, mohon, saya tahu dari teman-teman semua pasti punya luka dalam hatinya. Pasti punya nama yang disimpan sampai hari ini. Tolong 2 minggu ini diinventarisir namanya. Hadapkan sama Allah di salat malam dan bilang sama Allah, ya Allah, nama ini sudah saya coret, saya maafkan. Serius. Kalau butuh visualisasi, dibakar namanya, dicoret, sobek-sobek, dibuang. Ya Allah, saya sudah maafkan. Ada orang yang pernah nipu saya, ya Allah, teman bisnis dekat tapi saya ditipu. Ada yang mengkhianati saya dulu, pasangan saya sekarang sudah bersama orang lain. Ya kan? Ada anak saya yang tidak berbakti, ada orang tua saya yang meninggalkan inner child. Apapun itu, semua adalah aktor-aktor yang Allah datangkan yang membuat kita akan siap bertemu dengan Allah di tanah suci. Makanya sebelum berangkat, jangan bawa dendam, jangan bawa sakit, jangan bawa luka, maafkan. Kalau mau talk chair, caranya gimana? Berikan hadiah kepada orang yang pernah menyakiti hati. Orang yang pernah bikin sakit hati diberikan hadiah terbaik. Ini hadiah, aku sudah memaafkan, udah selesai. Ustadz, dia mah nggak ngerasa dia salah sama aku, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku sudah memaafkan. Urusannya bukan dia sama kita, tapi kita sama Allah. Nah teman-teman, bayangin di tanah suci, datang udah nggak bawa masalah. Kita bawa diri kita sama Allah aja. Waduh, seru banget. Ngelihat Ka'bah tuh intens nanti tuh. Tapi kalau misalkan di tanah suci bilang, aku masih nggak terima ya Allah, aku masih nggak terima, ya Allah, udah benjol kok nggak terima, gitu. Jadi ya udahlah, lepaskan. Udah, ya Allah, saya doakan si Fulan. Ada ini orang yang memfitnah saya, doain. Ya Allah, semoga keluarga Fulan jadi keluarga yang baik, perbaiki hidupnya ya Allah. Gitu konsepnya. Wah, kalau bisa di level itu ya Bunda, umrohnya pasti berbeda. Kalau bisa di level itu hati kita, wah pasti rasanya mantap. Ya. Jadi 3 konsep utama. MB, mudah berbagi. Ini bekal ya, karena masih 2 minggu. MB, mudah berbagi. Yang kedua, MMA, mudah menahan amarah. Yuk latihan yuk, mau umroh jangan marah-marah. Yang ketiga, mudah memaafkan. 3 bekal ini adalah bekal yang harus kita bawa sebagai bekal takwa. Uang real, uang rupiah, saldo rekening, apa segala macam, itu tambahan.
Tapi 3 hal ini adalah bekal utama yang harus kita siapin. Ya, pertanyaan nih, Ustadz gimana kalau kita udah maafin tapi dia nggak mau main lagi sama dia gimana? Ya betul, kita mau maafkan orangnya tapi kita cukup bermuamalah dengan dia. Ada orang yang pernah menyakiti hati kita, ya udah saya maafin, tapi untuk bermuamalah mohon maaf saya belum bisa. Boleh kayak gitu. Untuk bertemu, untuk bergaul saya belum oke, nggak masalah. Yang penting kita nggak nyimpen dendam. Ya, saya dikhianatin sama mantan suami saya misalkan gitu ya, sama mantan istri saya. Ya udah nggak, saya maafkan. Tapi untuk bertemu, bermuamalah, nitipin anak saya belum bisa Ustaz. Ya nggak usah. Tapi minimal hati kita sudah selesai. Karena meminta maaf adalah urusan kita sama Allah. Caranya gimana cara minta maaf? Caranya memaafkan? Doanya apa? Gini doanya. Pakai bahasa Indonesia ya. Doa yang diijazahkan sama guru saya. Ya Allah, aku telah memaafkan fulan. Sebutin namanya. Karena aku mengikuti perintahmu dan mengikuti sunnah Rasulmu. Itu udah. Kenapa kamu maafkan aku? Ya udah karena perintahnya Allah. Yang kedua karena aku ingin mengikuti Rasulullah. Selesai. Gak ada urusannya dengan dia. Tapi hati kita gak rusak dengan itu. Oke? Nah teman-teman, itu 3 bekal utama yang harus kita bawa. Selanjutnya, di ayat yang sama tadi, Allah kasih kunci. Kata Allah apa? Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadamu, hai orang-orang yang ulul albab, orang yang memiliki akal sehat. Teman-teman, konsep ulul albab itu, ulun itu artinya pemilik. Ulu albab itu dari kata lubbun. Lub itu artinya inti. Albab adalah inti dari banyak inti. Jadi orang yang memiliki pemahaman tentang inti kehidupan adalah ulul albab. Nah ini sebenarnya goals yang harus kita bawa pulang dari tanah suci. Bapak pernah lihat nggak ada orang yang panik ketika orang lain panik, gitu. Tapi ada orang yang santai aja, pas panik dia santai. Oh paling gini nanti ujungnya. Dia udah pegang kunci jawabannya. Kayak ini ya, kayak ujian gitu di sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita ada ujian. Hai ibu udah dadakan ujiannya. Beda dengan orang yang udah megang kunci jawaban. Orang yang udah megang belajar, dia bilang, oh paling gini soalnya saya tahu kok. Nah orang-orang yang punya inti kehidupan tadi kayak gitu. Bayangin nanti pulang dari umroh, apapun keadaannya, mau naik, mau turun kehidupan, kita santai aja. Kita ngerasa Allah gak bakal ninggalin kita. Kok aku tahu ujungnya bakal kemana. Jadi gak ada tuh panik-panik, marah-marah, gak terima. Nah itu ulul albab. Jadi sebenarnya pesan Baitullah itu apa? Pesan kita di Baitullah itu bagaimana kita punya ulul albab ini. Nanti cirinya apa? Di Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi lakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi berganti silih siang dan malam berganti, itu adalah tanda-tanda untuk ulul albab, ya kan? Nah, ini dia kuncinya. Ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. 3 konsep utama menjadi seorang ulul albab adalah kita ingat sama Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Teman-teman, ingat Allah itu, ini goals dari tanah suci nanti. Pulang dari tanah suci, kita bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri. Menurut para ulama, guru kami menggambarkan konsep Allah bilang kiaman adalah konsep kejayaan. Ketika kita lagi jaya-jayanya, lagi hebat-hebatnya, lagi banyak duitnya, lagi keren-kerennya, terkenal nama baik di mana-mana, kita ingat bahwa semua adalah karunia Allah. Nabi Sulaiman punya tentara luar biasa. Ketika suatu saat Ratu Balkis datang, mau ke tempatnya, Nabi Sulaiman bilang, ayo kita pindahkan singgasana. Ada jin Ifrit bilang, hai Sulaiman, aku bisa pindahkan singgasana Balkis bahkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi ada seorang manusia yang bilang, wahai Sulaiman, aku bisa pindahkan singgasana bahkan sebelum kita berkedip. Ketika berkedip, ting, singgasana udah ada. Nabi Sulaiman punya tim, punya kekayaan, punya hebatan yang luar biasa, tentaranya keren. Ketika mendapatkan kehebatan itu, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Semua kehebatan itu adalah fadilahnya Allah, bukan karena aku yang kuat. Beda sama Qarun. Qarun orang kaya luar biasa. Ketika itu dibilangin, Qarun kok lu bisa hebat? Apa kata Qarun di Quran surah Al-Qasas ayat 28, ayat 78? Qarun bilang apa? Hadza min ilmin inti.
Aku bisa kayak gini karena ilmu yang aku punya. Apa endingnya? Nabi Sulaiman yang mengingat Allah dalam kondisi jaya, kejayaannya makin bertambah. Tapi Qarun yang akhirnya lupa bahwa kejayaannya dari Allah, dia tenggelam dengan hartanya. Ulul albab adalah orang yang akan ingat Allah dalam kondisi ketika dia sukses. Wa qu'udan, kondisi duduk. Namanya orang terduduk itu biasanya kena musibah. Aduh, nggak nyangka. Nah, ketika terduduk, ketika ingin tenang, ketika kondisi tidak baik-baik saja, tetap ingat Allah. Tetap nggak marah-marah. Tapi dia mulai muhasabah. Karena menurut dia, daripada marah-marah, mendingan muhasabah. Coba lihat Nabi, apa bedanya iblis sama Nabi Adam? Nah, iblis sama Nabi Adam sama-sama pernah ketemu Allah, sama-sama pernah tinggal di surga, sama-sama pernah ngelakuin kesalahan. Bedanya satu, iblis nggak mau mengakui kesalahannya, Nabi Adam mau mengakui. Iblis bilangnya, ana khairun minhu. Gara-gara Adam aku kayak gini. Kata iblis, akhirnya dilaknat sampai hari akhir. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa dilempar ke bumi, apa doanya? Doa tertua yang paling harus dibaca sama suami istri. Qala, kata Rasul, kata Allah apa? Di Al-Qur'an disampaikan, Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami berdua telah menzalimi diri kami. Ngaku sama Allah, muhasabah sama Allah. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau engkau tidak mengampuni, ya Allah, kami rugi. Ya Allah, ampuni jadi mulia kembali. Jadi teman-teman, kondisi berdiri jaya kita ingat Allah, kondisi terduduk kita ada masalah, kita juga tetap ingat Allah. Bahkan kondisi kita berbaring sudah tak punya daya upaya, tetap ingat sama Allah. Bagaimana Nabi Ayub diberi penyakit yang banyak, wah, ditinggalkan anak, dihancurkan bisnisnya kan, anak yang meninggal, istrinya meninggalkannya. Ketika berdoa sama Allah, Anni masanniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tuh lagi gak enak badan, aku lagi durru, lagi banyak sakit, tapi engkau maha pengasih. Gak ngeluh guys. gak marah sama Allah. Ya Allah, tapi aku yakin engkau akan. Jadi kondisi lagi gak punya daya upaya pun masih ingat Allah. Widih, cakep banget. Kalau kita punya mindset seperti ini pulang dari Baitullah nanti, kebayang ngadepin dunia tuh kayaknya ibarat kita masuk ke dalam, ada yang dari hiu, ada yang dikejar nelayan, kita dalam akuarium santai aja. Karena udah tahu konsep kuncinya. Nah, nanti ketika di Baitullah tuh itu. Makanya saran saya, teman-teman, dari sekarang YouTube-nya dari lagu-lagu diganti ke kajian-kajian. Sejarah-sejarah. Nanti ada yang ke Uhud jalan-jalan, ya kan? Ada yang ke masjid ini, masjid itu. Nanti kalau yang sama saya, kita coba jalan kaki ya, dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Rasulullah tuh tiap Sabtu jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba untuk sholat maghrib. Beres maghrib beliau jalan balik lagi ngejar Isya di Masjid Nabawi. Usianya berapa ketika itu? 53 tahun lebih. Jadi wow, Rasulullah sekeren itu ya. Nanti kalau mau kita coba yuk. Ya, Ramadan. Jadi kita buka puasanya di Kuba, beres buka puasa ngejar ke Nabawi untuk sholat taraweh misalkan. Ya kalau bisa terkejar kita nanti coba kejar. Ya. Nah, si Kuba nanti sama-sama ngingetin. Ustaz, ayo kita ke Kuba jalan kaki ya. Boleh kayak gitu. Ya, konsepnya kayak gitu teman-teman. Jadi, ulul albab itu adalah orang yang punya kunci dari kehidupan. Goals dari tanah suci adalah itu. Jadi kalau datang ke sana cuma beli oleh-oleh, aduh sayang, onta-ontaan mah beli di Tanah Abang aja. Ya kan? Beli jilbab-jilbab, khamsa rial. Wah, Bu, lebih bagus di Tanah Abang. Itu mah cincai lah, gampang. Yang kita cari itu adalah bagaimana kita dapat pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Minta sama Allah. Terakhir, malam hari ini ada satu doa yang diajarkan guru saya ketika saya pamit berangkat haji. Ketika itu Ustaz, saya berangkat haji. Apa doanya? Ustaz Lukman guru saya bilang gini. Minta sama Allah Adia, ya Allah, jadikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, membuatku semakin dekat kepadamu. Saya ulang ya, doanya apa? Ya Allah, jadikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, membuatku semakin dekat kepadamu. Nanti tuh Bu, burung lewat aja jadi sesuatu loh. Ya Allah, jadi kebaikan. Ada tulisan, ada orang ngambilin apa, ada orang bawain minum. Wah, pokoknya semua kebaikan. Jadi pokoknya tuh ngelihat sesuatu tuh lihat, iya Allah baik banget ya.
Kalau saya paling seneng tadabur bacaan imam sholat subuh. Jadi pada sholat subuh, baca ayat ini. Kenapa ya? Apa nasihatnya? Karena imam-imam Masjidil Haram tuh pas sholat itu pasti memberikan nasihat sama kita. Abis itu kita ngobrol sama jamaah. Tadi dibaca ayat ini, angle-nya ini loh. Kayak gitu. Nah, kalau kami biasanya sering baca tulisan-tulisan yang nempel di tembok. Nanti bapak-bapak yang sama saya boleh nanyain, Ustadz apa ini artinya gitu ya. Nanti kita cari tahu bareng. Artinya kita lihat jangan takut bertanya, jangan takut kepo. Apalagi zaman sekarang zaman AI, zaman Google ya kan, tinggal difoto tanyain sama Google aja bisa. Nah, pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya datang ke tanah suci nanti jangan terjebak dengan urusan teknis, jangan terjebak dengan urusan jalan-jalannya, karena hasil dari umroh adalah kita bisa menjadi ulul albab. Kita bisa menjadi orang yang punya kunci kehidupan. Kita bisa menjadi membawa kebaikan tanah suci ke tanah air kita setelah pulang dari umroh. Dan insya Allah minggu depan kita akan ngebahas manasik ibadah utama. Ibadah utama kita cuma 5. Dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahal, dan tertib. Yang akan kita bahas di hari Senin depan bukan teknisnya saja, tapi rahasia dan feel-nya. Biar nanti pas umroh, pas tawaf dapat sesuatu. Kalau saya, mohon maaf ya, saya nggak mau teman-teman nanti terjebak dengan bacaan. Bawa kertas, dibaca depan Baitullah, baca. Kalau belum hafal ada metodenya. Kalau masih belum bisa, ya Allah saya belum hafal, gimana caranya? Minggu depan kita bahas. Semoga sehat semua ya. Nanti kita akan bahas ada cara teknik tawaf, tekniknya sana, feel-nya terjaga. Jadi bisa intimate sama Allah. Ya Allah, makasih banget. Nah, gimana cara dapat feel-nya? Karena banyak orang yang di depan Masjidil Haram tuh karena capek, karena crowded, karena hektik, akhirnya blank. Bingung, mana saudara saya, mana istri saya, bingung. Akhirnya beres umrah, aduh udah selesai tidur aja. Jadi gak ada feel-nya, gak dapet rasanya. Nanti kita coba ngebangun itu ya. Harapannya ketika nanti di tanah suci kita gak ngejar deadline, gak nyari orang, pokoknya fokus sama Allah. Ya, nanti kalau yang umrah rombongan sama saya, mohon maaf kalau saya nggak mimpin doa, nggak Robbana atina, saya nggak gitu. Nanti ada metodenya. Nanti kalau teman-teman dapat mutawif yang mimpin doanya, alhamdulillah nggak masalah. Jadi silahkan nikmati momennya masing-masing. Tapi intinya minggu depan kita bahas apa feel yang bakalan kita, apa rasa yang bakalan kita tanamkan, biar nanti sampai di sana kita betul-betul bisa mendapatkan pesan utamanya. Siap ya? Selanjutnya ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Boleh nanti setelah ini yang mau bertanya silahkan. Izin saya jawab dulu ya. Dari Mas Arif Habibur Rahman, Ustadz, izin bertanya, di Mekah besok ada penceramah pakai bahasa Indonesia nggak? Ada. Kalau di Madinah ada ustadz-ustadz dari orang Indonesia di beberapa pintu. Nanti bisa ditanya. Kalau khutbah Jumat teman-teman, yang ikut khutbah Jumat, bapak-bapak, itu nanti ada radio. Nanti kalau ini bisa di-download radio Mekah gitu. Jadi nanti pas kita dengerin radionya pakai HP, itu langsung translator. Jadi simultaneous interpreter. Jadi si khotibnya pakai bahasa Arab, nanti langsung diterjemahin sama interpreternya pakai bahasa Indonesia. Itu ada di ini. Dan sekarang beberapa museum segala macam udah sangat canggih ya. Jadi banyak banget bahasa Indonesia yang bisa kita mempermudah kita berangkat ke sana. Selanjutnya izin bertanya Ustadz dari Kak Mawari dan Ray, apakah ada ciri-ciri ibadah umroh bisa diterima oleh Allah? Oke. Teman-teman gini, ibadah itu tugas kita mengerjakan, bukan memastikan itu diterima. Itu mau urusan Allah diterima apa enggak. Tugas kita mengerjakan sebaik mungkin, gitu ya. Terus kita punya salah Ustadz, saya banyak dosa. Pas datang ke umroh gimana? Apakah diterima apa enggak? Justru datang ke sana tuh pengen nyusiin dosa tadi. Makanya justru gini teman-teman. Konsep datang ke Baitullah, cara yang paling baik kita bawa adalah apa? Bawa dosa. Kita bilang sama Allah, ya Allah, ini semua dosa yang aku bawa, aku pengen engkau ampuni, engkau hapuskan semuanya gitu. Nanti minggu depan pas tawaf saya jelasin. Ada satu doa di tawaf itu kita bawa semua dosa kita dan kita simpen di depan Allah. Ya Allah, ini aku yang lama, bersihkan, aku pengen jadi pribadi yang baru gitu. Ada doa di umroh kita baca dari putaran pertama sampai ke-7, seluruh dosa di seluruh tubuh kita sebutkan satu persatu ke hadapan Allah. Ya, nanti kita metodenya kita bahas ya. Selanjutnya bagaimana cara mengikhlaskan hati kepada orang yang menyakiti kita? Ya, mengikhlaskan hati itu
Cara utamanya adalah ridho. Ridho itu terima. Jadi bedanya ridho sama ikhlas teman-teman. Kalau ikhlas itu lillah tadi. Ketika kita mengerjakan hanya kepada Allah itu ikhlas. Tapi ketika kita menerima semua yang Allah tetapkan namanya ridho. Orang yang nyakitin kita itu Allah yang mengizinkan. Bukan Allah memerintahkan ya. Ada orang yang misalkan nauzubillah kena sihir, dikirim sihir sama orang. Sihirnya bisa nyampe ke kita karena izin Allah. Kenapa? Karena Allah pengen kita jadi lebih baik. That's it. Nah, tugas kita apa Rito? Ya Allah, aku terima ketetapanmu, nggak apa-apa aku kena. Tapi aku pengen jadi lebih baik. Ya, pahaman kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada orang yang pernah menyakiti, pahami mereka hanyalah aktor yang Allah datangkan supaya kita jadi lebih baik. Gitu ya. Jadi ya udahlah maafin aja, nggak usah dibawa-bawa. Oke? Nah, ini pertanyaan yang paling sering nih. Ustadz pertama kali umroh nih kata Kak Alfida. Mama saya suka bilang kelakuan di tanah air nanti dibahas di Mekah, apakah betul? Ya itu mah setiap hamba Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Teteh kan ke sana misalkan masih belum baik ya kan, masih pengen jadi lebih baik. Datang ke sana masa sama Allah disia-siain ya enggak lah. Makanya niatnya kita benerin. Datang ke sana, usah takut nanti saya suka ngomongin orang nanti di sana saya diginiin ya enggak. Kalau kita prasangkanya baik pasti Allah baik. Ya, makanya 2 minggu ini yuk maaf-maafan, ngasih jajan ke orang ya kan, ngeraktir teman-temannya, hal sederhana aja. Nanti insya Allah sampai di sana kita akan dimuliakan sebagai tamunya Allah. Saya jawab pertanyaan terakhir ya. Pak Ustadz wudu pakai spray boleh? Boleh. Itu fikih ya, kita bahas di pertemuan ketiga. Kalau di saya memperbolehkan. Saya mau umrohkan almarhum ibu, boleh pakai badal nanti di umroh kedua. Nanti dijelaskan sama ininya sama mutawifnya. Oke, terakhir ini pertanyaannya Ustadz, saya sebelum berangkat pengen sholat taubat. Sholat taubat tuh boleh kapanpun, boleh dimanapun dan itu sholatnya sunnah. Teman-teman kalau mau sholat taubat gimana? Sholat seperti sholat biasa dan azamkan dalam hati saya tidak akan mengulangi kesalahan. Taubat itu kan konsepnya mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengakui. Jadi jangan sampai gini kalau sholat taubat, ya Allah aku pernah berzina, tapi aku diajak ya Allah, bukan salah aku. Nggak boleh. Ngomongin sama Allah, ya aku salah ya Allah. Aku yang salah. Dan aku berkomitmen, aku pengen tidak ngulangin kesalahan yang sama. Itu taubat. Nah, sholatnya seperti apa? Sholatnya sederhananya seperti seperti sholat pada umumnya. Dan memperbanyak istighfar. Gitu ya. Ustaz tadi doa berangkat umroh tolong diulang. Oh, yang tadi dapat ilmu ya. Ya Allah, semoga apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bisa membuat aku semakin dekat dan ingat kepadamu. Boleh gitu. Ya. Cara wudu spray gimana? Pertemuan selanjutnya ya. Kita akan jelasin. Oke, teman-teman. 20:49. Oh, enggak lama. Kita kajiannya cuma 49 menit. Ya, insyaallah efektif dan efisien ya. Nanti di minggu depan, teman-teman kita akan bahas tentang ibadah inti dari memakai baju ihram, niat sampai ke tahallul. Ya, sa'i, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, teman-teman boleh ngumpulin pertanyaan dari sekarang. Nah, nomor saya ada di grup. Nanti kalau misalkan mau bertanya boleh atau sampaikan ke admin, nanti saya bisa jawab insyaallah. Nah, kalau misalkan mau konsultasi langsung, ahlan wa sahlan, nanti sebisa mungkin saya jawab. Kalau mau berkomunikasi lewat sosial media boleh juga. Akun saya Bang Adia ininya. @Bang Adia, saya klik di sini. Nanti teman-teman yang mau misalkan konsultasi ke ini saya, itu saya klik di chat @Bang Adia. Kalau di sosmed saya bawaannya anak muda banget. Karena dakwahnya ke Gen Z banyaknya. Jadi nggak pakai peci tapi pakai topi kalau di sosmed. Oke, itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak sudah datang, sudah hadir. Semoga kita diberikan kesehatan, ya kan? Diberikan kelancaran untuk berangkat umroh, diberikan kemudahan. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa harus bermaksiat pada Allah. Ketika berangkat umroh, anggota keluarga kita Allah jaga, ya kan? Urusan pekerjaan kita Allah jaga. Semoga kita Allah mudahkan, sehatkan, berkahkan, dan semua kebaikan-kebaikan di tanah suci bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, dan kita bisa bawa kebaikannya balik ke tanah air kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk hadirnya malam hari ini.